Dan untuk yang di sini ada bab 3 pembahasan. Untuk admin, melakukan login, ubah password, mengelola data produk, mengelola data pelanggan, mengelola konfirmasi transfer, mengelola data pemesanan, mengelola data ongkir, lalu melihat laporan. Dan untuk melihat laporan di sini ada laporan produk, laporan pelanggan, laporan ongkir, laporan pemesanan, pemesanan masuk, laporan pemesanan lunas. Dan untuk pengunjung melihat produk, daftar pelanggan. Lalu untuk pelanggan melakukan informasi pemesanan, melakukan pembelian, masuk ke keranjang, check out, dan lalu log out. Di sini untuk entity relation diagram, untuk admin ada ID admin, password, nama lengkap, lalu menjual produk. Di sini ada ID produk, nama produk, harga produk, berat produk, foto produk, deskripsi produk, lalu stok produk. Untuk pembelian ada ID pembelian dan tanggal pembelian. Lalu untuk pelanggan di sini kan nama pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, telepon pelanggan, dan alamat pelanggan. Untuk 3.1.3 di sini ada logical record struktur. Untuk admin ada ID produk, username, password, nama lengkap. Lalu untuk produk, ID produk, nama produk, harga produk, berat produk, foto produk, deskripsi produk, stok produk. Lalu pembelian, ada ID pembelian, tanggal pembelian, total pembelian. Dan untuk pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, telepon pelanggan, dan alamat pelanggan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Ya, di sini saya akan menjelaskan user interface di poin titik 2. Pertama kita akan masuk ke daftar pelanggan. Nah, di sini kita akan menemui page yaitu daftar pelanggan. Nah, di sini kita harus memasukkan nama asli kita, terus email yang sudah terdaftar, lalu kita memasukkan password di web Rifstore ini, lalu memasukkan alamat lengkap kita, terakhir memasukkan nomor telepon kita, lalu klik daftar. Nah, setelah itu akun kita akan terdaftar. Untuk poin kedua yaitu halaman login. Nah, di halaman login sendiri yaitu kita hanya mendapatkan email dan password. Ya. Nah, karena akun kita telah terdaftar di poin yang pertama, yaitu kita tinggal memasukkan email yang telah kita daftarkan, lalu memasukkan password yang kita telah daftarkan, lalu klik masuk. Nah, setelah klik masuk, kita akan masuk ke halaman beranda. Nah, di beranda sendiri kita akan menemui ada keranjang, ada riwayat belanja, ada checkout, ada logout. Nah, di beranda tersebut juga ada barang-barang yang akan dijual di web ini, yaitu pertama laptop gaming MSI, laptop gaming ROG, CPU gaming Blue, CPU gaming Vervel, dan lainnya. Nah, next. Nah, setelah kita dari halaman beranda, pasti kita akan memesan sesuatu produk yang kita inginkan. Misalkan seperti yang ada di gambar ini, yaitu pertama laptop gaming ROG yang harganya 18 juta, jumlahnya 1. Yang kedua RAM Corsair yang harganya satunya 3 juta, yang kita beli 3 juta. Nah, di sini pun kita dapat menghapus yang barang yang kita pesan. Misalkan, kita ini
tidak cocok dengan laptop gaming ROG karena akan harganya kemahalan atau apa alasannya. Kita bisa ganti misalkan ke laptop gaming HP atau yang lainnya. Nah, di sini pun kita harus memasukkan nama pembeli yang seperti di bawah, terus nomor telepon dan terakhir alamat pengiriman, yaitu alamat kita, alamat yang lengkap. Nah, di bawah juga di sini ada pilih jasa pengiriman. Nah, di sini kita bisa memilih jasa pengiriman misalkan JNE, si cepat atau JNT dan lainnya. Nah, setelah kita memilih pilih jasa pengiriman, lalu kita bisa membayar yang ada di pojok kanan bawah. Oke, next. Nah, mungkin di sini di poin kelima, halaman detail produk. Nah, kita bisa melihat detail produk yang ingin kita beli, misalkan seperti yang digambarin yaitu laptop gaming ROG, itu detailnya. Next. Nah, di sini kita akan di poin 3.4 kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan transaksi jual beli online. Pertama, kita akan menjelaskan dari pelaku usaha, yaitu pertama kelebihan bagi pelaku usaha. Pertama, poin pertama, dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional. Poin 2, jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Poin ketiga, akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar. Kedua, kekurangan bagi pelaku usaha. Nah, sini poin 1, masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran. Poin kedua, adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Terakhir, poin ketiga, penyebab reputasi di dunia maya dapat dilakukan dengan cepat, baik reputasi baik maupun reputasi buruk. Di satu sisi, hal ini bisa berdampak negatif apalagi digunakan oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan bermaksud merusak reputasi seseorang. Mungkin seperti itu. Next. Nah, di sini kita akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan bagi masyarakat. Pertama, kelebihan jual beli online bagi masyarakat. Poin pertama, pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi. Poin kedua, pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya. Poin ketiga, tidak dibatasi oleh waktu, pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari. Kedua, kekurangan jual beli online bagi masyarakat. Poin pertama, konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan diproses. Poin kedua, tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap risiko-risiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan kredit card maupun elektronik cash. Poin ketiga, pembebanan risiko yang dapat berimbang karena umumnya terhadap jual beli di internet. Pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman. Oke, next. Nah, mungkin kita akan memasuki bab keempat, yaitu kesimpulan dan saran. Next. Pertama, di sini kita akan menjelaskan atau memaparkan kesimpulan yang telah dibuat di PPT ini. Itu pelaksanaan dalam memberikan sosialisasi penggunaan online shop berbasis website pada para pelaku usaha yang tergabung terlaksana dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Pemberian materi sosialisasi penggunaan online shop berbasis website ini mendapatkan respon positif oleh para pelaku usaha yang tergabung, ditandai dengan antusiasme pelaku usaha dalam mengelola usaha yang sudah digelutinya. Sistem pengelolaan online shop berbasis website ini dapat berjalan sesuai dengan kaidah sistem yang telah dirancang sebelumnya, ditandai dengan pengujian keseluruhan aspek mendukung perjalanan sistem ini, baik dari laman admin
operator sebagai pelaku update data pada sistem untuk konsumen. Juga laman konsumen yang dapat dijalankan dengan mudah dan responsif dalam merekam jejak pemesanan hingga pelaporan barang yang sudah diterima. Oke, next. Terakhir kita akan menjelaskan saran. Itu saran dari kelompok kami perlu adanya pengembangan pada sistem yang telah berjalan di mana penjualan dapat mengeksekusi produknya untuk dapat diunggah pada sistem dengan mandiri, namun tetap dalam pengawasan atau persetujuan admin atau operator sebagai super admin dalam pengelolaan jual beli di website online shop ini. Adanya pengembangan sistem yang tidak hanya berbasis website namun juga sebuah aplikasi yang dapat diunduh melalui smartphone, yaitu di Play Store atau aplikasi lainnya. Dengan kata lain, pengembangan berbasis Android untuk memudahkan segala hal dikarenakan sekarang sudah marak aplikasi berbasis Android. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan aplikasi ini dan presentasi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat seluruh dunia. Oke, mungkin dari kami ini segini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.